Saudaraku, kita masih bicara tentang penderitaan. Paulus bersaksi tentang penderitaan yang dialami kepada jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5-6 demikian. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi Paulus di sini bersaksi bahwa penderitaan yang dia alami bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah sehingga mendapatkan penganiayaan dari orang lain, tapi penderitaan yang Paulus alami oleh karena dia memberitakan Injil, oleh karena menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang, termasuk di sini adalah kepada orang Korintus. Tetapi di sini ditegaskan bahwa sekalipun ia mengalami berbagai macam penderitaan, tetapi dia juga menerima penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah. Penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah. Dan Paulus juga menegaskan, kalau saya beroleh penghiburan, itu menjadi penghiburan bagi kamu. Kalau saya diberikan kekuatan sehingga saya mampu mengatasi penderitaan dan penganiayaan, maka penghiburan yang aku terima dan keberhasilanku mengatasi dan melewati berbagai macam penderitaan, itu juga akan menjadi kekuatan bagimu untuk mampu bertahan dan sabar serta menang dalam mengalami penderitaan sama seperti yang diderita oleh Paulus. Jadi dari sini kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya pengalaman menderita dan pengalaman kita dapat lepas dari penderitaan itu menjadi kekuatan bagi kita dan kebijaksanaan bagi kita untuk menolong orang-orang yang kita layani, untuk memberikan masukan dan nasihat kepada orang-orang yang kita layani, dan kita menjadi contoh bagaimana kita mampu keluar dari penderitaan, bagaimana kita mampu mengatasi penderitaan, bagaimana kita mampu menghadapi penganiayaan, bagaimana kita menang dalam setiap penderitaan yang kita alami. Dan ketika orang-orang yang kita layani itu mengerti bagaimana kita beroleh kemenangan, maka kemenangan kita atas segala penderitaan dan penghiburan yang kita terima dari setiap penderitaan yang kita alami itu juga menjadi kekuatan pengharapan sekaligus bagi orang-orang yang kita layani. Jadi Paulus bersaksi bahwa penderitaan yang dia alami tidak pernah terjadi oleh karena ia melakukan sesuatu untuk dan demi kepentingan sendiri, tetapi penderitaan yang dia derita dan ia alami itu oleh karena dia mengutamakan orang-orang yang dilayani dan menegaskan pelayanannya kepada orang-orang itu, sehingga penderitaan dan kemenangan yang dia peroleh dari penderitaan itu menjadi kekuatan yang menyelamatkan bagi orang-orang yang dilayani. Jadi tujuannya pasti, motivasinya pasti, dan juga berkatnya juga pasti. Oleh karena itu surat ini ditulis oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus supaya mereka mampu bertahan dalam berbagai penderitaan oleh karena mereka setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena mereka berkobar-kobar memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi kalau Paulus mampu mengatasi seluruh penderitaan yang dialami, penganiayaan yang dialami oleh karena ia memberitakan Injil Yesus Kristus, maka demikian pula untuk orang-orang Korintus yang mengikuti jejak pelayanan Paulus. Mereka juga akan mengalami sama seperti yang Paulus alami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kemenangan. Dan dalam setiap persoalan hidup yang dialami karena dia melakukan tugas layanan pemberitaan Injil, maka Tuhan akan menginspirasi kebijaksanaan dalam diri mereka untuk mampu menghandle dan mengatasi seluruh persoalan dan juga penderitaan yang dialaminya. Sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kita mungkin saja menderita, tetapi di sini Paulus bersyukur karena ketika dia menderita karena melayani Kristus, berarti dia turut serta merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Kristus itu, sehingga ketika menderita dia justru mengucap syukur karena boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Demikian juga hendaknya kita, jangan takut mengalami penderitaan oleh karena memikul salib, oleh karena memberitakan Injil Yesus Kristus, oleh karena mendapatkan tantangan-tantangan ketika kita mengobarkan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dimanapun dan kemanapun Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu menolong dan menopang kita, sehingga kita akan selalu dibawa di jalan kemenangannya.
Dan penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang biasa, tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Dan kalaupun kita mengalami penderitaan, Tuhan akan turut campur dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita kuat dan menang atas penderitaan itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.